selamat datang di channel kami KKN IKDR Posko 31. Bersama saya Lailatul Jannah, NIM 1710110311. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian supaya banyak teman-teman kalian yang ikut nonton dan pastinya ikut belajar juga. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pembelajaran kali ini sangat berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya, di mana yang biasanya kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa berada dalam satu ruangan, kini harus terpaksa terpisah jarak dan hanya bisa komunikasi lewat media sosial karena adanya wabah COVID-19 ini. Namun tidak apa-apa, hal tersebut tidak menjadikan penghalang kita untuk tetap selalu semangat dalam belajar. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan pernah putus asa. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Sebelum lanjut ke pembelajarannya, ibu mau bertanya sama anak-anak. Perlu nggak sih kita menghormati orang lain dari segi perbedaannya, baik itu dari agamanya, budayanya, sukunya, ataupun rasnya? Dan selain itu, perlu nggak sih kita berperilaku baik kepada orang yang sama sekali belum kita kenal? Nah, penasaran? Akhlak terpuji dibagi menjadi 4. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, musawah. Yang keempat, ukhuwah. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak mengapa kita harus membiasakan diri untuk berakhlak terpuji? Ya benar, supaya kita bisa menghormati dan dihormati orang lain, supaya tidak ada permusuhan, dan yang paling penting adalah supaya insya Allah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi yang pertama yaitu toleransi. Ada yang tahu tidak apa sih toleransi itu? Jadi, toleransi adalah suatu sikap menghargai ataupun menghormati perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain, baik itu agamanya, sukunya, budayanya, ataupun rasanya. Adapun ciri orang yang sudah bertoleransi yaitu yang pertama, ia sudah bisa menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, ia sudah bisa memahami perbedaan orang lain. Yang ketiga, tidak pernah menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Nah, yang keempat, yang paling penting adalah tidak pernah merendahkan orang lain di hadapan semua orang. Untuk materi yang kedua yaitu amal soleh. Amal soleh yaitu suatu sikap atau perbuatan baik yang dilakukan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam amal soleh itu sendiri ada 2 sifat. Yang pertama, ubudiyah. Yang kedua, sosial. Nah, dalam sifat ubudiyah ini, hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dalam sifat sosial ini, hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim,
dan menghormati pendapat orang tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Untuk mencapai suatu amal soleh tersebut, kita harus mempunyai 4 sifat. Yang pertama, niat. Kita tahu bahwasanya niat adalah suatu hal yang sangat terpenting ketika kita melakukan sesuatu. Dan niat tersebut harus benar-benar lillahi ta'ala. Harus karena Allah, tidak boleh karena sesuatu yang lain. Nah, yang kedua, harus mengetahui ilmunya. Maksudnya bagaimana? Nah, suatu perbuatan ataupun pekerjaan ketika kita melakukan tanpa ilmu akan sia-sia. Sama seperti itu, amal soleh akan terkesan sia-sia ketika kita tidak mengetahui ilmunya. Nah, yang ketiga, sabar. Sabar dalam melakukan suatu amal soleh tersebut. Yang keempat, ikhlas. Nah, ikhlas di sini harus benar-benar ikhlas karena Allah, ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan amal soleh. Untuk materi yang ketiga yaitu musawah. Kita tahu bahwasanya musawah adalah suatu sikap atau perbuatan di mana kita harus mempersamakan hak dan kewajiban keseluruhan manusia, baik dari segi derajatnya maupun jabatannya. Contohnya, shaf dalam sholat. Dalam shaf atau barisan sholat tidak ada yang namanya barisan pertama untuk golongan kaya, barisan kedua untuk golongan menengah, barisan ketiga untuk golongan orang-orang miskin. Semuanya sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Nah, kita tahu bahwasanya Allah sendiri tidak menyukai itu. Allah tidak pernah membeda-bedakan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Semua di mata Allah sama. Yang membedakannya hanya iman dan takwa. Semoga materi yang sebelumnya Ibu jelaskan anak-anak bisa paham. Kalau sudah paham, Ibu lanjut ke materi yang keempat, yaitu ukhuwah. Nah, ukhuwah berarti persaudaraan. Nah, ukhuwah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Nah, untuk yang pertama, ukhuwah apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Nah, ukhuwah Islamiyah yaitu suatu sikap persaudaraan antar sesama umat muslim. Jadi sesama umat muslim yang beragamanya Islam tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh adanya permusuhan. Nah, untuk yang kedua, ukhuwah watoniyah yaitu suatu sikap persaudaraan antar negara. Jadi kita tinggal di negara Indonesia di mana semua banyak sekali perbedaan, baik segi agamanya, budayanya, adat istiadatnya. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak menjadikan kita harus bermusuhan, tapi karena kita satu negara, kita harus bersatu. Tidak boleh saling membeda-bedakan, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menghakimi, apalagi melukai sesama. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah insaniyah ini berdasarkan sikap kemanusiaan. Jadi ukhuwah insaniyah ini suatu sikap persaudaraan kita dengan manusia yang lain, tidak membedakan itu agamanya apa, negaranya mana, semua tetap saudara. Jadi kita tidak boleh saling membedakan maupun menghakimi mereka, apalagi menyakiti mereka. Sampai di sini Ibu akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bisa memotivasi anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat dan berkah untuk kehidupan anak-anak ke depannya. Sampai di sini Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.